Warriors, aku Stefani. Ulang lagi deh. Emang harus lanjut gitu ya? Mau ulang dari awal? Ulang lagi ya, sekali lagi. Bentar. Oh bentar. Oke. Action. Hai Warriors, aku Stefani. Ada di Parabox. Koepen, aku take over dulu ya. Halo Fani. Halo. Apa kabar? Bisa dilewati? Oke, langsung aja ya. Jadi teman-teman di sini semua pada penasaran. Jadi kan Fani udah sering share di luar Truth ID nih. Nah sekarang kita mau tanya tentang buku Fani yang judulnya Berselancar di Lautan Depresi. Itu buku tentang apa sih? Itu buku tentang perjalanan aku di masa-masa aku melewati mental illness aku sih. Jadi kan aku aku dikasih kesempatan Tuhan untuk merasakan rasanya depresi itu gimana. Dan aku menuangkan kemesraan aku bersama Tuhan di buku itu. Jadi Fani tuh sadarnya kapan kalau Fani tuh ngalamin depresi itu? Sebenarnya yang sadar duluan sebenarnya bukan aku. Jadi yang sadar duluan itu sebenarnya orang sekitar aku. Kayak kokoh, cici aku, orang tua aku, dan beberapa teman aku yang ngelihat perubahan-perubahan yang ada di aku, kayak kok nggak biasa ya. Akhirnya mereka bawa aku ke psikiater, dan itu terjadi tahun lalu sekitar bulan, aku lupa itu kayaknya bulan Mei, April, Juni, sekitar bulan itu. Waktu di psikiater, Fani ngerasa nggak kalau oh iya ternyata gue depresi gitu, atau kayak denial, atau emang waktu di psikiater itu aku sebenarnya malah nanya balik, sebenarnya ini namanya apa sih, keadaan ini tuh namanya apa gitu, karena aneh banget kayak rasanya tuh waktu itu kayak semua orang itu kalau misalkan jalan-jalan kemanapun gitu, mereka tuh kayak kalau misalkan kayak nonton film kartun itu kan kayak mereka tuh punya matahari di atas kepalanya gitu. Tapi kok aku tuh menjalani hari-hari aku tuh mendung banget gitu, kayak hujan kemanapun aku pergi kayak gitu. Jadi aku nanya aja kayak ini gimana ya? Kok aku ngerasanya sedih terus? Kok moodnya aku kok nggak kayak dulu lagi ya gitu. Dan sampai akhirnya psikiater aku bilang kalau oh ini tuh udah kena depresi. Tapi itu juga nggak semudah itu. Ada tes-tesnya dulu yang benar-benar harus dicek dulu ini bener nggak, dan ternyata benar gitu. Kayak perilaku apa sih yang kayak menandakan si psikiater itu bisa bilang kayak Fani tuh ternyata depresi gitu? Sebenarnya yang paling kelihatan itu ya aku sebenarnya nggak kayak Fani aja yang dulu. Mungkin aku kehilangan keceriaannya, kehilangan banyak hal ya. Dan aku sendiri waktu itu sebenarnya banyak banget yang aku yang lupa gitu. Jadi selama aku depresi, aku tuh sampai sekarang masih kadang-kadang lupa kejadian-kejadian apa yang terjadi pada saat itu. Tapi yang paling, ini sebenarnya waktu aku sharing dimanapun aku berani ngomong ini. Kayak misalkan aku bisa nyiram diri pakai oca di restoran di depan orang, misalkan kayak gitu loh. Jadi udah kehilangan akal sebenarnya sampai segitunya. Dan itu aku baru sadar itu waktu cici aku kasih rekamannya, dan setelah berapa bulan aku divonis sebenarnya gitu. Dalam keadaan nggak sadar tuh nyiram. Iya, jadi aku baru tahu ketika cici aku kasih videonya, Van inget gak sih dulu tuh pernah kayak gini? Aku kayak, oh serius pernah kayak gitu? Ternyata gue pernah mandi di restoran. Oke. Terus sebenarnya penyebab atau triggernya apa sih sampai Fani bisa depresi sampai kehilangan keceriaan itu? Yang aku sadar betul sebenarnya ya, jadi 1 bulan sebelum aku kena banget bener-bener kayak dokter bilang oh ini anak depresi, itu 1 bulan sebelumnya kan Pak Eras, papa aku itu kan adain doa pagi setiap hari. Dan mungkin waktu itu aku tuh bener-bener lagi gencar-gencarnya tuh cari Tuhan. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan obrak-abrik hidup aku deh. Apa yang bikin Tuhan sedih, apa yang bikin Tuhan sakit, Tuhan ambil aja gitu. Yang sebenarnya Tuhan nggak seneng nih kalau misalkan Fani lakuin, udah Tuhan kasih tahu aja. Jadi kayak ibaratnya aku tuh bener-bener ngajak ribut Tuhan gitu. Apa deh Tuhan obrak-abrik aja, karena pada saat itu aku kayak kayaknya aman banget hidup aku nih sekarang gitu. Dan ternyata Tuhan dengar doa aku ya. 1 bulan kemudian Tuhan bukan seakan-akan dengan semangat Tuhan obrak-abrik hidup aku. Dan di situ aku baru sadar kalau ternyata banyak banget hal-hal yang aku simpen dari dulu ya. Papa aku kan yang namanya juga ada banyak perbedaan ya antara pendeta dan nggak sedikit orang yang ngebully papa, dan akhirnya kena juga ke keluarga, khususnya aku dan aku sebagai anaknya.
Dan ternyata dari dulu kan aku bilangnya kayak biasa aja, itu mah nggak apa-apa kayak gitu. Ternyata waktu aku depresi tuh aku sadar itu ternyata bukan nggak apa-apa. Ternyata aku tuh simpen semuanya. Jadi waktu aku depresi, bahkan dokternya bisa bilang harusnya ini Fanny tuh kenanya dari 1 tahun yang lalu gitu. Ini anak baru keluar aja nih sakitnya sekarang. Padahal nih kalau dilihat-lihat ini udah dari 1 tahun yang lalu gitu. Nah dari situ aku sadar kalau ternyata ini tuh jawaban Tuhan nih ternyata. Aku kan minta, Tuhan korek aja nih hidup aku, apa yang ternyata gak menyenangkan engkau. Makanya itu pentingnya minta tolong Tuhan ya, menyelidiki hidup kita. Karena aku gak bisa bayangin kalau aku gak minta atau aku gak menyediakan diri untuk Tuhan cek gitu. Mungkin sampai kapanpun aku gak pernah tahu kalau ternyata banyak racun di tubuh aku yang nyakitin Tuhan dan membinasakan aku. Makanya kalau orang bilang, wah kasihan banget ya Fanny depresi waktu itu. Kasihan banget ya orang yang depresi. Ini pasti kurang nih imannya, ini pasti apa nih. Ya apapun boleh diomongin sih. Tapi yang aku mau omongin hari ini adalah aku bersyukur banget sih Tuhan obrak-abrik hidup aku. Karena kalau Tuhan gak sadarkan aku dengan kondisi ini, aku belum tentu mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan hari ini segininya gitu. Jadi depresi itu adalah jawaban doa Fanny ke Tuhan gitu ya. Makanya cara Tuhan mencintai kita itu gak selalu kasih berkat, kasih jalan yang nyaman, kayak wah pas berjalan kok hidup baik-baik aja. Ternyata waktu Tuhan kasih kesempatan aku depresi, ini nih cara Tuhan bilang, aku sayang banget sama Fanny, makanya aku kasihin gitu. Oke, terus orang sekitar kayak keluarga, teman-teman gitu ngedukung atau malah kayak ngejudge kok anak pendeta bisa sih sampai kena depresi gitu. Wah itu kalau keluarga ya, itu benar-benar jadi support system aku. Ada beberapa teman yang juga benar-benar maksimal jadi support system aku. Pastinya aku bersyukur banget dari papa, mama, koko, circle keluarga aku dulu ya, cici aku. Itu benar-benar bekerja sama ya dalam kesembuhan aku, dalam proses aku melewati ini. Ya tapi kalau di luar sana, ya pastinya ya ada kontranya. Kok ini anak pendeta, bapaknya udah khotbah, kok anaknya bisa begini gitu ya. Tapi yang bikin aku bangkit itu bukan kritik kan. Yang bikin aku bangkit itu ketika papa aku bisa bilang, emang salah kalau anak saya nggak sempurna? Emang salah kalau kisah anak saya harus seperti ini? Ketika papa bisa mengakui ya, kayak anaknya memang dalam kondisi ini. Dan saya nggak apa-apa dan saya bersyukur. Sebenarnya di situ yang bikin aku merasa ternyata depresi bukan cacat ya. Karena orang-orang sekitar aku aja itu bisa tetap mencintai aku seperti kali pertama dia ngelihat aku. Nggak ada perubahan sama sekali gitu. Bentuk dukungannya tuh seperti apa dari papa, mama, koko, cici? Sebenarnya bentuk paling kelihatan itu kalau koko cici aku pasti, karena mereka yang ngurusin aku setiap hari. Bener-bener sampai aku tinggal aja di rumah koko cici aku sempet berapa bulan. Terus kalau dari papa mama aku itu bentuk nyatanya cuma satu sih. Mereka nggak ngerasa malu dengan kehadiran aku. Kan banyak anak-anak pendeta sebenarnya yang juga depresi, tapi orang tuanya kayak nggak berani untuk kasih tahu atau malah mengelak kayak enggak anak saya baik-baik aja. Tapi di sini malah papa mama aku bisa dengan lantangnya bilang anak saya memang depresi, tapi gimana coba? Karena anak saya depresi dia malah ketemu Tuhan gitu. Kan di situ aku juga jadi anak jadi makin kuat ya. Kalau misalkan bayangin kalau papa mama aku, keluarga aku malu gitu. Iya ampun si Fanny kok bisa kayak gini. Mungkin aku bisa lebih down lagi. Orang tua aku aja gak bisa nerima aku, apalagi diri aku sendiri gitu. Tapi ini enggak. Ini malah ketika mereka menerima aku dengan sangat, aku malah makin yakin kalau wah ternyata ini cara Tuhan mendewasakan Fanny ya. Ini cara Tuhan bikin aku makin sempurna. Makanya malahan makasih Tuhan. Ternyata ini nih berkat terbesar dari engkau gitu. Jadi kayak kritikan di luar sana ditutupi gitu ya sama dukungan. Iya, walaupun memang susah ya. Apalagi aku juga nggak bisa, belum tentu stabil gitu. Tapi ya itu semua kritik-kritik dari orang di luar sana. Aku selalu punya, walaupun aku nggak sempurna dan walaupun aku juga nggak selalu kuat gitu. Tapi aku selalu ingin menjadikan apapun suara manusia, mau kritik ataupun enggak, itu pasti Tuhan izinkan untuk menyempurnakan aku. Mau baik ataupun buruk, itu kalau Tuhan izinin aku denger, itu Tuhan udah make sure pasti ini baik untuk Fanny gitu.
titik baliknya sampai Fani bisa bangkit gitu, bisa sampai ketemu orang lagi, bisa sekarang kayak sadar gitu kan. Kalau dulu kan sampai sempat lupa gitu. Itu titik baliknya tuh di mana? Titik balik mungkin ini kali ya, titik balik aku bisa normal lagi. Kalau dulu kan aku sempat mengisolasi diri misalkan gitu. Itu titik baliknya ketika aku yakin betul ya. Aku sadar betul, ini nggak ada di satu titik tok, Fani langsung sadar sebenarnya. Jadi dari hari ke hari sebenarnya, dan aku bisa banget gitu, kayak ketemu orang, halo lagi gitu. Itu waktu aku sadar kalau Tuhan itu bener-bener beracara di hidup aku. Termasuk ya, kalau misalkan aku ketemu orang nih, aku udah yakin banget ini pasti Tuhan nih make sure ini semua baik buat Fani. Jadi aku selalu mikir begitu sih. Kalau dulu kan aku waktu sakit aku merasa semua tuh bisa membahayakan aku. Ketemu ini punya trust issue yang wah abis ini pasti diomongin gak ya? Abis ini diapain gak ya? Gitu loh, ada gitunya. Cuman makin kesini Tuhan kayaknya ajarin aku dengan kuat ya kalau jangan pernah takut untuk melihat hari esok. Jangan takut Fani untuk melangkah ke depannya. Karena aku tuh, kalau ada aku semua tuh baik walaupun menurut kamu itu buruk. Karena gak ada kecelakaan yang terjadi di hidup kamu selama aku bersama dengan kamu gitu. Nah, dari kisah yang Fani alami nih, depresi ini, apa sih hasil apa sih yang Fani bisa tuai, perubahan apa sih yang Tuhan kasih buat Fani gitu? Perubahan terbesar di hidup aku itu ketika aku tidak berharap aku sembuh. Sebenarnya kayak gitu. Banyak orang yang depresi itu mengeluh gitu, kapan aku selesai. Mungkin yang teman-teman yang masih minum obat gitu, kapan aku selesai minum obat, kapan aku stabil lagi, kapan aku ceria lagi kayak dulu. Tapi hal yang paling mahal yang aku dapat dari kondisi aku kemarin sampai hari ini adalah aku nggak memikirkan apa itu sembuh, tapi aku mau bertumbuh. Aku yakin banget kalau setiap kejadian yang terjadi di hidup aku, ini cara Tuhan membuat aku tambah dewasa dan tambah kenal Tuhan. Dibandingkan aku hidup tenang-tenang aja, aku gak sakit, aku malahan bisa lupa sama Tuhan. Jadi bukan sembuh, tapi bertumbuh. Dan yang terakhir yang aku dapetin juga, gak ada rancangan kecelakaan di hidup aku. Di hidup kita yang mengasihi Tuhan. Yang dunia bilang, depresi itu tuh kecelakaan, depresi itu kutukan, malu, cacat gitu. Tapi ternyata depresi tuh bisa bikin aku lebih mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan. Jadi waktu kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, sebenarnya nggak ada yang kecelakaan di hidup kita. Makanya kalau misalkan aku lihat hidup aku hari ini dan Tuhan bilang, kamu mau ulang lagi nggak gitu? Aku bakal bilang sih, Tuhan kalau aku mau ulang lagi dan Tuhan suruh aku ulang lagi, aku harus depresi lagi. Tapi kalau ini bikin aku lebih mengenal Engkau, gak apa-apa kalau aku harus sakit lagi. Karena tujuannya itu bukan, aku sembuh, aku ceria lagi. Aku bahkan gak mau tuh jadi Fani yang dulu. Karena aku yakin setelah hari ini, setelah aku melewati ini, aku akan menjadi pribadi yang baru yang Tuhan memperbaiki segalanya gitu. Tuhan memperbaiki hidup aku menjadi Fani yang lebih tangguh, lebih baik, lebih dewasa gitu. Dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu. Dan bahkan setelah depresi ini Fani nulis buku, bikin lagu malahan gitu. Bukan setelah waktu depresi aku malahan bisa bikin buku, bisa nulis lagu di titik rendahku. Bahkan lagu yang ku bersyukur dan bersyukur. Makanya itu aku membuktikan bahwa di dalam keterpurukan kita Tuhan tuh tetap bisa berkarya di dalam hidup kita gitu. Oke Fani, ada gak sih pesan buat warriors di luar sana yang mungkin sama kayak Fani, depresi atau bahkan belum menyadari kalau dia depresi tapi dia ada di titik terendah mereka gitu? Ya buat teman-teman semua yang mungkin sedang mengalami atau merasa sedang menuju gitu ya ke sana, lukislah cerita indah kalian bersama Tuhan di masa-masa kelam ini, yang kalian rasa ini mendung, ini kok gelap tiap hari. Tapi izinkan Tuhan jadi cahaya untuk kalian berjalan di kegelapan hari-hari kalian gitu. Gak ada rancangan yang kecelakaan,
Karena ketika kamu melihat ini dari sudut pandang Tuhan, semua baik adanya. Malahan aku mau bilang kalau Tuhan kasih kesempatan kamu punya mental issue, mental illness, apapun itu. Dan kamu ngerasa sendirian, gak ada satupun orang yang bisa nolong kamu, termasuk orang tua ataupun dokter. Aku cuma mau bilang bahwa Tuhan ingin bermesraan sama kamu hari ini. Tuhan mau lebih kenal kamu lagi. Jadi ambil kesempatan ini sebaik-baiknya untuk lebih mengenal Tuhan dan lebih mengasihi Tuhan. Setelah itu kamu akan merasakan tuh indahnya berjalan di hari-hari kamu walaupun gak gampang gitu. Oke, Fanny ini kan Fanny lagi stay di luar Indonesia ya. Kira-kira project apa sih selanjutnya? Apa mau bikin buku, single atau album? Karena kan dari kita pasti bakalan kehilangan sosok Fanny gitu, karena Fanny bakal stay di sana lama. Ya ampun, kehilangan banget. Kamu gak kemana-mana sih sebenarnya. Jadi abis ini aku gak mau stay untuk orang-orang yang udah baca buku Berselancar di Lautan Depresi. Aku gak mau kalian stay untuk baca buku itu terus-menerus. Karena setelah ini aku akan launching buku judulnya Bukan Sembuh Tapi Bertumbuh. Jadi what's next setelah kamu menjalani depresi? Yaitu kamu harus bertumbuh. Setelah itu pasti ada lagu-lagu barunya. Jadi stay tune aja di Truth ID. Karena pasti ada spill-spillnya di hari Minggu. Gitu. Dan stay terus di Parabox. Gitu. Oke, thank you Fanny. Sangat memberkati. Thank you.